Ibu bisa menyampaikan materinya, silabus dan RPP-nya ke WA gitu. Jadi saya juga sudah sepakat dengan Pak Halim, Bapak hasil kerja Bapak dan Ibu itu nanti dikirimkan lewat WA, nanti saya bisa mengomentari. Nah, berikutnya apa yang kita diskusikan pagi ini, yang pertama kenapa disederhanakan RPP itu. Kemudian bagaimana strateginya, kemudian what to check, apa yang harus kita cek pada masing-masing poin itu sehingga RPP kita dan silabus kita itu sesuai dengan yang diminta oleh tim pengembang kurikulum provinsi. Nah, ini Bapak dan Ibu, ini bakal diganti lagi Bang, capek deh. Jadi kita guru ini sudah capek juga nih, karena tiap tahun ada pergantian-pergantian, direvisi terus ya, tapi SDM-nya nggak mumpuni apa bisa. Ini kita yang disentil nih sebetulnya. Nah, Bapak dan Ibu, kurikulum berubah, semuanya itu mengalami perubahan-perubahan, itu biasa Bapak dan Ibu, karena ya setiap ada IHT pasti kawan-kawan bertanya, nyusun RPP lagi. Apakah saya tidak bisa nulis RPP? Saya tidak perlu lagi karena sudah pengalaman mengajar dan sebagainya. Atau saya sudah punya RPP yang dikirim dari kawan-kawan. Dan itu semuanya membosankan. Nah, kenapa? Karena selama ini RPP itu tebal, kemudian dituliskan di dalam RPP itu harus rinci ya. Sehingga menjelang tahun ajaran baru ini guru pusing ya. Nah, tapi kita harus mengikuti perubahan juga Bapak dan Ibu. Kata Einstein itu bukan orang yang pintar, bukan orang yang kuat yang bisa bertahan dalam hidup. Nah, makhluk yang bisa bertahan dalam hidupnya itu adalah makhluk yang atau orang-orang yang bisa menyesuaikan dengan perubahan. Nah, mungkin kita-kita yang ikut sekarang ini salah satu indikasi bahwa kita mau mengikuti perubahan itu. Nah, ini persoalan Bapak dan Ibu. Mengapa RPP itu perlu disederhanakan? Yang pertama, selama ini RPP dianggap hanya untuk kebutuhan administrasi. Untuk menjawab pertanyaan Pak Kepala Sekolah, di saat ada mau akreditasi, atau mau ada kegiatan kegiatan akreditasi dan juga permintaan dari Pak Pengawas. Kemudian ada RPP yang dimiliki guru itu diindikasikan membeli dari penyedia jasa RPP. Pada dilihat guru lagi pusing, lagi sibuk memikirkan bahan ajarnya, memikirkan RPP-nya, ada lembaga yang menawarkan gitu ya. Tadi sebelum tutorial saya dengar ada dialog antar guru bahwa mengatakan, ya saya sudah ambil di Google tapi nama kepala sekolah dan nama gurunya tidak bisa dirubah. Nah, itu kan salah satu cara untuk supaya guru-guru tertarik dan mau membeli. Nah, kemudian ada juga RPP yang di copy paste dari kawan-kawan lain. Ya, mungkin dari kegiatan MGMP ya, kasih flash disk, di copy, kemudian bawa ke sekolah, kemudian ganti nama sekolah, ganti tahunnya. Gitu. Saya 3 tahun terakhir ini selalu memvalidasi KTSP sekolah SMK di Kota Payakumbuh. Nah, masih ada kawan-kawan kita yang lupa merubah nama sekolah orang lain. Ya. Mungkin masih ada yang nulis SMK Negeri 1 Surabaya dan sebagainya. Memang diambil dari situ. Ya, RPP yang ada ini sangat banyak dan menghabiskan ya kertas lah. Karena harus memprint sekian lembar kan, apalagi kalau dia punya mata pelajaran yang banyak. Kemudian RPP dianggap membatasi guru. Jadi Bapak dan Ibu, semenjak tahun 2013, kita guru ini selalu terikat dengan sintaks-sintaks, ya, terikat dengan model-model pembelajaran di kurikulum 2013 itu. Harus ada 3 model, discovery learning, problem based, project based. Sehingga kawan-kawan kita selama ini mungkin dalam pembelajaran sudah berpengalaman menggunakan metode, teknik, atau strategi mengajar dan itu ampuh dan mantap dia laksanakan. Tapi dengan adanya aturan harus pakai model-model itu, akhirnya teman-teman tidak lagi kreatif, tidak lagi inovatif, memikirkan kira-kira apa strategi yang terbaik waktu saya mengajarkan topik ini misalnya. Nah, karena persoalan-persoalan itu, RPP harus rinci ya, sehingga
Guru-guru sudah mulai pusing untuk memikirkan apa yang ditulis, banyak biayanya, dari mana saya harus dapat, ya, dan sebagainya. Akhirnya RPP itu tinggal RPP. Jadi di dalam kelas tidak dilaksanakan seperti yang ditulis. Kenapa? Ini salah satunya alasannya karena memang bukan kita yang desain RPP itu. Ya. Jadi kalau kita yang merancang, kita mendesain RPP itu, saya yakin kita pasti akan kita lakukan dalam kelas. Tapi yang terjadi sekarang, mohon maaf, mungkin RPP-nya sudah bagus, tapi dalam kelas tidak laksanakan seperti yang tertulis di RPP. Nah, ini terbukti karena saya juga pengawas, sering kita masuk kelas itu RPP-nya lain, yang diajarkan juga lain. Saya kira seperti itu Bapak Ibu. Nah, walaupun nanti disederhanakan, ada beberapa pertimbangan Bapak dan Ibu. Jadi yang nomor 14 tahun 2019 itu kan surat edaran ya. Surat edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Untuk standar proses masih ada aturan di atas itu, yaitu Permendikbud nomor 22 tahun 2016. Di situ dijelaskan bahwa guru wajib menulis perencanaan pembelajaran ya atau RPP. Nah, RPP itu harus memuat 13 komponen. Nah, 13 komponen itu mulai dari identitas sekolah, identitas mata pelajaran, sampai nanti penilaian hasil belajar. Nah, yang 13 itu oleh Menteri kita yang baru disederhanakan. Disederhanakan itu maksudnya kita masih tetap merancang yang 13 itu, cuma yang di RPP cukup dituliskan 3 komponen wajib. Nah, 3 komponen wajib itu adalah tujuan pembelajaran, kegiatan pembelajaran, dan assessment. Jadi jangan nanti salah persepsi Bapak dan Ibu, mentang-mentang di dalam surat edaran itu hanya 3 komponen, Bapak dan Ibu cukup menulis tujuan pembelajaran, kegiatan pembelajaran, dan assessment tanpa merancang indikator pencapaian kompetensi, materi pelajaran, metode, sumber belajar, dan sebagainya. Nah, jadi bagaimana caranya? Dari yang 13 komponen itu, di RPP yang baru sekarang itu cukup dituliskan 3 komponen wajib. Nah, bagaimana dengan komponen lain? Silakan, tapi itu sifatnya pilihan, pelengkap. Nah, di tim TPK kita sudah seperti yang di RPP kawan-kawan itu nanti, itu yang kita nilai cuma 3 itu. Tujuan pembelajaran, kegiatan pembelajaran, dan assessment. Tetapi yang 3 itu tentu harus memenuhi kriteria. Nah, kriteria itulah nanti yang kita akan diskusikan pada sesi ini. Nah, sehingga nanti Bapak dan Ibu, yang 13 komponen itu, ya, ada nanti yang dituliskan di silabus, ada yang dituliskan di RPP. Nah, sebelum kegiatan ini, saya sudah kirimkan lembaran kerja Bapak dan Ibu. Di lembaran kerja itu sebetulnya untuk sebagai panduan bagi Bapak dan Ibu untuk merancang silabus dan RPP. Sehingga nanti setelah Bapak dan Ibu mengisi full penuh dengan lembaran kerja itu, nanti tinggal memindahkan beberapa komponen ke silabus dan beberapa 3 komponen wajib ke RPP. Kira seperti itu Bapak. Nah, kemudian bagaimana caranya untuk melakukan itu? Ibu dan Bapak boleh saja mengadaptasi RPP yang lama. Jadi RPP yang lama masih bisa kita gunakan, tapi kita harus adaptasi, kita sesuaikan, ya, kita ambil tujuan pembelajaran dan langkah-langkah pembelajaran beserta asesmen. Cuma yang perlu kita sepakati adalah kita harus menentukan, kita harus melihat yang 3 itu sudah ya, atau membuat RPP baru seperti yang akan kita laksanakan hari ini. Oke, kita lanjutkan. Nah, idealnya suatu RPP itu kan harus mulai dari analisis ya, analisis SKL KIKD, penjabaran IPK, tujuan pembelajaran, materi ajar, kemudian kita rancang langkah-langkah pembelajarannya, kemudian kita tentukan penilaiannya, baru menjadi sebuah RPP yang utuh. Nah, persoalan selama ini adalah kita dapat RPP yang utuh langsung. Ini mohon maaf, banyak kita yang dapat RPP siap saji.
Di Bapak dan Ibu bukan hanya makanan saja yang siap saji, RPP pun sudah ada yang siap saji sekarang. Oke. Nah, kemudian nah, ini langkah-langkahnya. Maka Bapak dan Ibu sekarang siapkan lembaran kerjanya, kemudian siapkan satu pasang KD Bapak dan Ibu, KD3 dan KD4 dan taksonomi Bloom dan D. Jadi sebelum kita lanjut, Bapak dan Ibu, saya mau klarifikasi dulu bahwa yang penyederhanaan RPP itu maknanya kita masih tetap merancang RPP berdasarkan 13 komponen di dalam Permendikbud 22 tahun 2016 itu. Cuma yang dituliskan di RPP yang akan kita lakukan sekarang ini adalah hanya 3 komponen wajib, yaitu tujuan pembelajaran, langkah-langkah pembelajaran, dan asesmen atau penilaian. Nah, bagaimana komponen yang lainnya? Komponen yang lainnya tuliskan di silabus. Di isi lembaran kerja yang saya berikan itu Bapak dan Ibu, otomatis tik Bapak dan Ibu sudah menyelesaikan satu silabus, satu RPP untuk satu pasangan. Kita mulai SKL KIKD Bapak dan Ibu. Nah, standar kompetensi lulusan KIKD ini merupakan standar yang diberikan oleh pemerintah. Nah, yang terdiri dari 3 ranah, sikap, pengetahuan, keterampilan. Nah, SKL KIKD itu mempunyai 3 ranah, tapi mempunyai level yang berbeda. SKL itu levelnya sekolah, jadi kemampuan, sikap, pengetahuan, keterampilan yang harus capai anak pada jenjang sekolah tertentu. Jadi sebelum menyelesaikan pendidikan di sebuah sekolah, mereka harus memenuhi standar kompetensi lulusan. Nah, KI itu jenjang atas. Nah, sementara kita guru, pedomannya adalah kompetensi dasar. Oke, Bapak dan Ibu, itu dulu. Jadi SKL, KIKD ini tidak bisa kita rubah-rubah. Kita harus laksanakan. Kita lanjutkan. Kita mulai dari KD, Bapak dan Ibu, kompetensi dasar. Kompetensi dasar itu terdiri dari 2 ya. Yang pertama namanya gradasi, yang kedua materi ajar. Gradasi dan materi ajar. Oke. Nah, sekarang kita akan di saya ambil yang Ibu mata pelajaran budaya. Yang saya ambil kutip ya, KD 3.3, memahami gerak tari sesuai dengan level dan pola lantai. Nah, 4.3-nya mempraktekkan gerak tari sesuai dengan level dan pola lantai. Nah, ini disebut dengan KD yang linear. Apa itu KD yang linear? KD yang gradasinya berbeda, materi ajarnya sama. Kalau kita lihat pasangan KD kita itu yang berbeda kan satu memahami, satu mempraktekkan. Sementara materi ajarnya sama, yaitu gerak tari sesuai dengan level dan pola lantai. Nah, satu pasang KD inilah nanti yang akan dijadikan satu RPP. Oleh karena itu, Bapak dan Ibu nanti lihat berapa pasang KD pada mata pelajaran Bapak dan Ibu, maka Bapak dan Ibu harus menulis RPP sebanyak itu. Kalau nanti ada di KD-nya 3141 sampai 310 berarti Bapak dan Ibu harus menulis 10 buah RPP. Nah, 10 buah RPP itu nanti ditulis, kemudian dilihat, dilaksanakan selama 1 tahun ya, sebanyak 34 kali pertemuan, nanti dibagi, mungkin akan ada beberapa pasang KD, RPP-nya untuk 2 atau 3 kali pertemuan. Nah, itulah yang disebut dengan program tahunan. Nah, program tahunan itu nanti dari 10 KD tadi misalnya dibagi 2, ada yang semester ganjil dan semester genap, itulah yang disebut dengan program semester. Nah, bisa ulangi, jadi tidak ada sekarang istilah saya buat RPP untuk KD3, saya buat RPP untuk KD4, tidak bisa. Atau tidak ada lagi istilah, hari ini saya teori saja dulu, kemudian minggu atau pertemuan 1, 2, 3 ini teori saja dulu, baru nanti 5, 6, 7, 8 baru praktek. Tidak seperti itu Bapak Ibu. Dalam proses belajar mengajar, pengetahuan dan keterampilan itu harus dilaksanakan serentak. Oke, Bapak dan Ibu.
Kita lanjutkan. Nah, bagaimana kita merancang indikator pencapaian kompetensi? Nah, untuk merancang indikator pencapaian kompetensi itu, kita harus mulai dari yang pertama, menyiapkan pasang KD, kemudian kita lihat, mencermati kata kerjanya, itu materi ajarnya, ada yang faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif. Kemudian nanti IPK dikembangkan dari KD. Ingat ya, IPK itu indikator pencapaian kompetensi. Kemudian, nah, nanti yang satu lagi adalah untuk mencapai, misalnya nih kali kita C4. Nah, untuk mencapai level C4 itu, kita harus menjemput satu pasang KD. Nah, itu hierarki berpikir Bapak dan Ibu. Kita harus menjemput satu level KD-nya, gradasinya. Nah, kalau ini misalnya C4, maka IPK kita nanti minimal C3, C4. Karena dalam proses belajar itu bisa saja mungkin kita mulai dari C1, mungkin C2, C3, baru 4. Nah, oleh karena itu Bapak dan Ibu, inilah yang akan kita susun dulu. Dan menurut saya, dalam pengamatan saya, dalam memvalidasi KTSP kita, RPP kita, banyak terjadi di dalam tuntutan KD-nya C2 memahami, indikator pencapaian kompetensi sudah sampai pada level C4, menganalisis. Nah, yang anehnya, KD-nya C2, IPK-nya sampai pada level C4, sementara soalnya pada level C1, sebutkanlah. Nah, oleh karena itu ini yang tidak sejajar ya, tidak selevel Bapak dan Ibu. Jadi harusnya KD, IPK esensial, dan indikator soal itu harus sama. Oke, nah itu kira-kira Bapak dan Ibu. Maka nanti kita akan coba seperti ini. Nah sekarang Bapak dan Ibu silakan lihat di lembaran masing-masing pada form A. Ya Bapak dan Ibu saya ulangi, lihat lembaran kerjanya, isikan form A. Pertama pisahkan nomor KD seperti ini. Lihat nomor KD Bapak. Kemudian pisahkan antara gradasinya. Di situ ada memahami, ada menerapkan, ada menganalisis, ya. Pisahkan, tuliskan pada form A. Kemudian tuliskan materi ajarnya. Seperti saya tadi kan memahami gerak tari dengan level dan pola lantai. Maka memahami itu namanya gradasinya, materi ajarnya gerak tari sesuai dengan level dan pola lantai. Nah, ini apa maksudnya Bapak dan Ibu? Anak dianggap kompeten pada KD minimal dia mampu menjelaskan atau memahami dia. Karena tuntutannya C2. Nah, apa maknanya ini? Kalau dia gradasi tuntutannya C2, maka indikator pencapaian kompetensinya nanti kita harus jemput satu ranah di bawahnya. Satu gradasi. Berarti harus C1 dan C2. Maka dalam aturan 1 KD minimal 2 IPK. Sekarang kita lanjut dulu Bapak Ibu. Nah ini taksonomi belum yang saya sudah kirim. Nah, tadi kan pada kalau memahami ya. Nah, kita boleh pilih kata kerja operasional yang sesuai dengan karakteristik mata pelajaran Bapak dan Ibu. Mungkin menjelaskan, menguraikan, dan sebagainya. Tapi sebelum anak mampu menjelaskan, kita harus turun dulu satu gradasi. Mungkin kita mengambil mengidentifikasi misalnya. Atau mendefinisikan, atau menemukan kembali, menyatakan, dan sebagainya. Nah ini yang disebut dengan hierarki berpikir atau taksonomi itu. Jadi Bapak dan Ibu, kita dalam merancang indikator dan dalam mengajar pun sebetulnya kita harus punya hierarki berpikir. Kan tidak mungkin kita masuk workshop misalnya bagi Bapak dan Ibu ngajar di kejuruan, mungkin kita masuk workshop kemudian langsung disuruh bekerja. Kalau langsung disuruh bekerja itu sudah level 2 itu Bapak dan Ibu. Pasti Bapak dan Ibu memodelkan dulu, menentukan dulu alat-alat yang akan digunakan. Itu levelnya baru P1. Nanti kita akan jelaskan sampai sana. Nah, kita sekarang merancang IPK untuk KD3 dulu. Seperti ini Bapak dan Ibu. Kita lanjut ke form B. Silakan Bapak Ibu lanjut ke form B.
tuliskan nomor KD-nya lagi, kemudian ada memahami di sini, itu levelnya C2. Kemudian di sini ada dituliskan kemampuan berpikir jembatan. Nah, kemampuan berpikir jembatan ini adalah hierarki, hierarki berpikir. Seperti tadi, saya levelnya kan C2 ya, gradasinya itu C2. Nah, dia tuliskan paling bawah. Itu maksudnya apa? Jangan nanti kemampuan berpikir jembatan itu melewati tuntutan KD. Jika cuma diminta C2, maka pada kolom paling bawah yang warna kuning ini, saya tulis C2. Nah, tadi saya jelaskan kita harus turun satu langkah. Nah, maka saya ambil kata kerja operasionalnya mengidentifikasi. Maka di kemampuan berpikir jembatan saya, dua kata kerjanya. Mengidentifikasi, kemudian menjelaskan. Mengidentifikasi itu C1, menjelaskan itu C2. Nah, mengidentifikasi itu disebut dengan indikator pendukung dan menjelaskan itu indikator esensial. Oke. Nah, dari dua kemampuan berpikir jembatan ini, dari dua kemampuan jembatan ini, kita akan dapat dua indikator pencapaian kompetensi atau IPK. Perhatikan nanti dalam penulisan IPK, kemarin itu masih ada banyak yang salah. Kalau KD-nya 3.3, maka IPK-nya nanti 3.31, 3.32. Sehingga dari berpikir jembatan ini, kita akan dapatkan dua indikator pencapaian kompetensi. Yang pertama tadi mengidentifikasi gerak tari sesuai dengan level dan pola lantai. Kemudian menjelaskan gerak tari sesuai dengan level dan pola lantai. Oke, ini namanya 331 itu indikator pendukung, IPK pendukung. Sementara 3.32 itu namanya IPK esensial. Itu Bapak dan Ibu, cara menurunkan dari KD ke IPK. Nah, kemudian itu untuk di form C kita sudah isi IPK untuk KD 3.3. Nah, sekarang kita lanjutkan untuk KD 4. Tolong lihat Bapak dan Ibu, pertama pisahkan lagi nomor KD-nya di form D-nya Bapak dan Ibu. Titik 3 itu nomor KD, gradasinya mempraktekkan. Nah, materi ajarnya gerak tari sesuai, sama ya dengan yang KD 3. Kemudian, Bapak dan Ibu, nah, dalam keterampilan itu di KD 4 ini ada agak lebih rumit daripada KD 3. KD 4 itu ada dua jenis keterampilan. Ada yang namanya keterampilan abstrak, ada yang keterampilan konkret. Nah, keterampilan abstrak itu yang dominan itu adalah berpikir, ya, seperti membaca, menulis, menghitung. Maka untuk pelajaran matematika, pelajaran bahasa, itu cenderung keterampilannya itu keterampilan abstrak. Nah, sementara Bapak dan Ibu yang mengajar di kejuruan, di mesin, di otomotif, di bangunan, dan sebagainya, umumnya mata pelajaran C3, C2, C3 itu di KD 4-nya itu adalah keterampilan konkret. Apa ciri khasnya? Itu adalah keterampilan yang menggunakan alat. Di situ ada menggunakan, merawat, ya, membuat, sebagainya. Oke, Bapak dan Ibu. Nah, untuk keterampilan abstrak itu tidak ada kata kerja operasionalnya, tapi dia mengikuti, ya, keterampilan abstrak itu yang dominan itu kan berpikir, maka dia adalah implementasi daripada pengetahuan sebetulnya. Nah, sehingga levelnya adalah gradasinya itu dikenal dengan keterampilan abstrak 1 atau KA1 sampai KA6. Nah, itu boleh menggunakan KKO, kata kerja operasional, yang ada di KD 3 atau di taksonomi Bloom. Oke. Nah, kemudian yang keterampilan konkret, nah ini yang harus kita sepakati dulu. Ada P1 ya, meniru, mencontoh, mengulangi. Psikomotor ya, apa maknanya? P1 itu artinya guru memodelkan bagaimana melakukan sesuatu, kemudian siswa mengamati, kemudian siswa melakukan seperti apa yang dilakukan gurunya,
Nah, kalau kita melakukan penilaian pada level itu baru pada level kategori imitasi atau P1. Ya, misalnya Bapak di dalam bengkel, Bapak ngajarkan bagaimana cara servis rem, tunjukkan, kemudian siswa melihat, kemudian dia lakukan seperti yang Bapak Ibu lakukan, modelkan, kemudian Bapak Ibu melakukan penilaian, itu baru levelnya P1. Nah, P2, nah Bapak dan Ibu anak-anak tidak lagi melihat model dari guru, tetapi anak-anak melihat informasi yang ada di job sheet ya. Nah, misalnya dikasih job sheet, kemudian anak melakukan seperti yang tertulis di job sheet tanpa model dari guru lagi, itu levelnya P2. Melaksanakan, mempraktekkan, menggunakan, membuat, merawat, dan sebagainya. Nah, untuk P3, presisi, ini maksudnya apa? Pada level P3 itu anak bisa bekerja tanpa model dari guru dan tanpa bantuan job sheet. Nah, makanya di sekolah, di SMK itu, untuk UKK itu levelnya paling rendah P3, presisi. Jadi anak mampu mendemonstrasikan, mampu menyusun, mampu mengontrol, mampu menunjukkan. Nah, sedangkan yang level P4 dan P5, artikulasi, naturalisasi itu, kemampuan anak atau keterampilan anak itu sudah mengarah kepada kemampuan para pakar ya, seperti mekanik misalnya. Kalau di otomotif mungkin sudah seperti mekanik di Astra. Kalau di listrik sudah seperti pegawai PLN. Kira seperti itu Bapak dan Ibu. Nah, ini yang harus kita cermati karena di SMK itu kan banyak keterampilannya yang keterampilan konkret sehingga kita harus mampu menentukan tuntutan KD itu seperti apa dan bagaimana penilaiannya gitu. Kira seperti itu Bapak dan Ibu. Nah, kita kembali ke KD saya tadi. KD saya itu kan mempraktikkan. Mempraktikkan itu levelnya P2. Ini kan termasuk keterampilan konkret. Saya tulis di sini P2, indikator esensialnya. Nah, tadi saya katakan pada Bapak dan Ibu bahwa sebelum anak mampu pada level P2, tentu anak harus menguasai dulu level P1, karena itu hierarki. Maka saya ambil kata kerja personalnya mencontoh P1 sebagai indikator pendukungnya. Nah, dari kemampuan berpikir jembatan ini, saya akan mempunyai 2 IPK juga. Sehingga menjadi IPK-nya adalah mencontoh gerak tari sesuai dengan level dan pola lantai, dan baru mempraktekkan. Nah, gitu cara Bapak Ibu menurunkan dari KD jadi indikator pencapaian kompetensi. Nah, dalam aturannya Bapak dan Ibu, karena kita harus menjemput satu gradasi di bawah level KD, gradasi KD, maka dalam aturan 1 KD minimal 2 IPK. Ya, 1 KD minimal 2 IPK. Sehingga di RPP kita itu Bapak dan Ibu minimal harus ada 4 IPK. 2 untuk KD3, 2 untuk KD4. Sehingga nanti Bapak dan Ibu, setelah Bapak dan Ibu merancang IPK tadi, kita harus cek. Maka nanti setelah ini Bapak dan Ibu, saya punya 4 IPK seperti ini, 331, 332, 431, 432. Boleh lebih dari itu tidak masalah. Yang penting jangan nanti 1 KD, 1 IPK. Oke, Bapak dan Ibu. Nah, sehingga nanti perumusan indikator itu tadi dirumuskan dari KD menggunakan kata kerja operasional. Tolong lihat nanti Bapak dan Ibu, saya kemarin itu masih melihat di IPK kita itu masih ada kata kerja memahami. Memahami itu tidak bisa diukur Bapak dan Ibu. Coba kita lihat di taksonomi Bloom. Itu kan tidak ada memahami di sini. Nah, kita lihat memahami, kan tidak ada KKO-nya di sini memahami. Berarti apa maknanya? Memahami itu tidak boleh digunakan di dalam IPK atau dalam tujuan pembelajaran. Jadi kita harus cari KKO yang lain. Menerapkan ada, menganalisis ada, tapi memahami boleh.
Oleh karena itu nanti tidak boleh nanti di dalam IPK-nya misalnya 331 memahami titik-titik itu diganti. Cari KKO yang relevan, mungkin menjelaskan dan sebagainya. Oke, Bapak dan Ibu. Kemudian, nah setelah Bapak Ibu nanti nyusun IPK tadi, maka nanti ada 3 yang harus kita cek. Ya, sebetulnya Bapak dan Ibu sebelum menyerahkan RPP-nya nanti bisa aja cek sendiri. Saya akan berikan beberapa poin-poinnya, dan inilah yang menjadi fokus penilaian daripada tim pengembang kurikulum provinsi. Yang pertama jumlah. Apa tadi? Jumlah IPK dalam satu RPP itu minimal 4. 2 untuk KD3, 2 4. Oke. Nah, berikutnya urutan IPK dimulai dari gradasi yang rendah ke yang tinggi. Nah, kemarin itu masih melihat ada di IPK itu 331-nya menganalisis, 332-nya menjelaskan, 333-nya mengidentifikasi. Terbalik, makin lama makin rendah. Harusnya identifikasi dulu, menjelaskan, baru nanti menganalisis. Itu maksudnya. Jadi urutan IPK dimulai dari gradasi yang rendah. Itulah gunanya lembaran kerja atau yang saya maksud tadi dengan kemampuan berpikir jembatan itu kita susun. Jadi sekali lagi saya katakan lembaran kerja itu gunanya untuk membantu supaya IPK yang Bapak Ibu susun itu memenuhi kriteria dari segi jumlah, urutan, dan kesetaraan. Nah, yang ketiga itu setara ya, IPK yang terakhir atau IPK yang esensial harus setara dengan gradasi KD. Ya, tadi kan IPK saya gradasi di KD 3-3-nya kan memahami, maka setara dengan menjelaskan. Ya. Nah, jadi sebetulnya kita juga boleh meningkatkan IPK itu 1 tingkat dari tuntutan KD, dari gradasi KD, itu disebut dengan IPK pengayaan. Tapi IPK pengayaan itu kan bagi anak-anak yang super ya, yang outstanding student lah, yang berbeda levelnya dengan kawan-kawannya yang lain. Nah, itu nanti bisa kita gunakan soalnya di dalam materi pengayaan. Kira-kira seperti itu. Itu kira-kira bagaimana kita menurunkan dari KD menjadi IPK. Oke, Bapak dan Ibu. Nah, jadi ada 3 nanti yang harus dicek. Jadi setelah Bapak dan Ibu nanti mengisi atau menuliskan IPK-nya atau di RPP-nya, atau kalau ada yang nanti dapat RPP atau LPP yang lama itu, Bapak dan Ibu tolong cek IPK-nya itu. Kenapa? Karena indikator pencapaian kompetensi itu sangat penting, Bapak dan Ibu. Karena indikator pencapaian kompetensi itu adalah tanda-tanda ciri-ciri peserta didik sudah kompeten pada KD yang dimaksud. Nah, karena apa? Karena IPK itu dijadikan dasar untuk menulis soal. Soal saya, karena gradasinya tadi C2, soal pengetahuan saya itu nanti harus pada level C2. Sehingga tidak mungkin lagi terjadi nanti Bapak dan Ibu mengajarkan level KD-nya C2, tapi karena diminta alim harus menyedahkan soal secepatnya, diambil dari internet tanpa kita ketahui level gradasinya soal itu level mana, akhirnya diberikan, setelah diberikan tidak ada anak yang betul, ada anak yang benar. Ini satu pertanda bahwa soal yang diberikan itu di atas tuntutan KD. Nah, maka seharusnya Bapak dan Ibu, setelah Bapak dan Ibu menentukan IPK itu, kita harus desain, kita harus rancang soal dalam bentuk kisi-kisi soal. Yang terjadi selama ini dapat soal, kemudian baru tulis kisi-kisinya. Oke, Bapak dan Ibu. Nah, sekarang kita lanjutkan ke tujuan pembelajaran. Bagaimana merancang tujuan pembelajaran? Ya. Yang pertama, tujuan pembelajaran itu terdiri dari proses dan hasil belajar. Jadi di dalam tujuan pembelajaran itu sudah tertulis apa kira-kira
model teknik yang pasangan KD itu atau dalam RPP itu proses. Nah, hasil belajar itu nanti akan nampak dari dua degree. Ada degree kuantitatif dan degree kualitatif. Nah, degree kualitatif itulah nanti yang sekarang disebut dengan nilai-nilai karakter atau sikap itu. Nah, sekarang kita lanjutkan dulu Bapak dan Ibu. Nah, tujuan pembelajaran pertama dirumuskan berdasarkan KD, kompetensi dasar. Menggunakan kata kerja operasional. Nah, KKO yang setara dengan KD tadi. Tetapi di KD 3.3 kita yang esensialnya tadi kan menjelaskan ya Bapak dan Ibu. Di KD 4.3-nya tadi mempraktekkan. Itu harus muncul di dalam tujuan pembelajaran. Kemudian mencakup pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Kemudian menggambarkan proses. Nah, proses itu mungkin pendekatan, mungkin metode, mungkin model. Nah, sekarang kita lihat. Nah, proses pembelajaran itu, nah dalam RPP yang disederhanakan itu Bapak dan Ibu, tidak harus lagi kita menggunakan pendekatan saintifik. Tidak wajib pakai pendekatan saintifik itu yang 5M itu. Jadi Bapak dan Ibu boleh mempunyai kreativitas, mungkin misalnya matematik dan IPA, mungkin menggunakan pendekatan STEM. Bahasa nanti menggunakan model pembelajaran berbasis teks, atau yang dulu namanya Zantra Based Approach itu. Atau boleh saja menggunakan problem based learning, project based learning juga masih boleh. Tapi kita guru sekarang merdeka untuk milih. Jadi kita tidak terikat lagi dengan sintaks-sintaks, tidak terikat lagi dengan yang 5M itu. Atau boleh saja nanti melalui tayangan video, tayangan gambar, dan sebagainya. Ini proses yang harus ada di dalam tujuan pembelajaran yang kita tulis. Kemudian Bapak dan Ibu, nah tujuan pembelajaran itu harus memuat 4 komponen. Ya, behavior, condition, dan degree. Jadi peserta didik boleh menggunakan peserta didik, boleh menggunakan siswa, terserah lah. Jangan itu diperdebatkan pula harus peserta didik, harus siswa. Ini kadang-kadang di RPP hal-hal yang sedikit itu dipersoalkan. Tidak boleh lagi pakai peserta didik, harus siswa atau harus siswa, tidak boleh lagi didik macam-macam. Kemudian perilaku peserta, itu yang saya bilang tadi KKO pada KD 3 dan KKO pada KD 4. Condition itu prasyarat, condition. Kemudian yang terakhir degree, ukuran tingkat atau level yang akan dicapai. Nah, sehingga Bapak dan Ibu, dari KD 3 tadi, 3.3 dan 4.3 itu, ya, Bapak dan Ibu, tujuan pembelajaran kita sekarang cuma satu ya Bapak dan Ibu. Kalau dulu kan tujuan pembelajaran sejumlah IPK. Kalau IPK 4, tujuan pembelajaran harus 4. Kalau ini enggak, tujuan pembelajaran itu sekarang merupakan gabungan KD 3, KD 4, kemudian mengintegrasikan di situ nilai-nilai karakter dan sebagainya. Sekarang kita lihat ya. Melalui kegiatan pembelajaran model discovery learning, itu prosesnya. Peserta didik itu adalah audiensnya. Menjelaskan dan mempraktekkan itu KKO. Kata kerja operasional yang setara dengan KD tadi. Menjelaskan itu setara dengan C2, ya mempraktekkan setara dengan V2. Nah, kemudian sesuai SOP yang diberikan. Sesuai SOP yang diberikan itu namanya degree kuantitatifnya. Dengan teliti itu namanya degree atau degree kualitatif atau nilai-nilai karakter. Ini boleh lebih dari satu. Ini saya tuliskan teliti saja. Mungkin Bapak dan Ibu bisa kembangkan teliti, tanggung jawab, kerjasama, dan sebagainya. Sehingga nilai-nilai karakter yang Bapak Ibu tuliskan di dalam tujuan pembelajaran itu, itulah yang nanti menjadi fokus pengamatan Bapak dan Ibu dalam proses belajar mengajar. Nah, dalam proses belajar mengajar nanti kan ada nilai-nilai sikap atau karakter yang kita amati, sehingga nanti di SMK itu hasil pengamatan guru, kemudian hasil pengamatan wali kelas, hasil pengamatan guru BK, akan nanti digabungkan ke wali kelas, sehingga akan muncul yang namanya nanti rapor karakter
dikelompokkan menjadi 5 karakter utama itu. Jadi Bapak dan Ibu, nilai karakter yang 18 itu tidak hanya kita observasi di dalam kelas, tapi harus menyesuaikan dari tujuan pembelajaran dan langkah-langkah pembelajaran. Oke. Nah, ini tujuan pembelajaran, ini salah satu komponen nanti yang akan ditulis di RPP. Maka saya buat di sini A, berarti A ini adalah yang pertama ditulis di RPP. Sementara IPK tadi dituliskan di silabus. Oke, di IPK dituliskan di silabus, materi ajar juga, dan sumber belajar. Nanti kita akan jelaskan sampai di sana. Nah, kemudian apa yang harus kita cek nanti di saat sudah nulis tujuan pembelajaran? Nah, yang pertama tujuan pembelajaran harus terdiri dari proses menggambarkan apa? Metode, teknik, strategi. Kemudian diuraikan berdasarkan KD. Memiliki komponen A, B, C, D. Cukup tuliskan satu tujuan pembelajaran. Nah, tujuan pembelajaran harus nampak sikap, pengetahuan, dan keterampilannya. Maka tadi kita buatkan KKO pengetahuan, KKO keterampilan, dan nilai karakter atau degree-nya itu. Nah, itulah yang menjadi fokus di dalam tujuan pembelajaran. Sekali lagi saya katakan, tujuan pembelajaran merupakan komponen wajib pertama yang ditulis di RPP. Sementara IPK tadi tidak perlu dituliskan di RPP, cukup dituliskan di silabus. Oke, sekarang kita lanjutkan, Pak dan Ibu. Nah, pembelajaran lagi, tahap pembelajaran. Di dalam lembaran kerja, saya sudah tuliskan, itu ada, apapun nanti kurikulumnya Bapak dan Ibu, yang namanya ngajar itu cuma 3 langkah. Pendahuluan, kegiatan inti, dan penutup. Nah, pendahuluan itu pada prinsipnya berisikan tentang pengkondisian. Pengkondisian anak secara fisik dan psikis. Sehingga dalam pendahuluan itu kegiatannya selalu mungkin berdoa, kemudian menyampaikan tujuan pembelajaran, menyampaikan penilaian, kemudian mencek kehadiran siswa, kemudian apalagi mengulang pembelajaran sebelumnya kalau dia masih terkait dengan pelajaran yang akan dilakukan. Nah, di penutup juga gitu, pasti urutannya juga sama ya, menyimpulkan pelajaran bersama siswa, kemudian merefleksikan pembelajaran yang sudah dilakukan. Nah, kemudian nanti menyampaikan materi yang akan disampaikan pada pertemuan berikutnya. Nah, makanya kegiatan pendahuluan dan penutup itu dalam setiap RPP itu umumnya hampir sama isinya. Nah, kemudian yang sangat penting itu kegiatan inti. Kegiatan inti itu, apa yang harus dilakukan di kegiatan inti? Nah, di langkah-langkah pembelajaran itu, kita lihat di sini Bapak dan Ibu, yang pertama pendekatan saintifik. Tapi bukan satu-satunya pendekatan pembelajaran. Nah, bukan 5M itu bukan urutan langkah-langkah lagi. Jadi tidak harus mengajar itu mulai dari mengamati, menanya, kemudian mencoba, sampai nanti mengkomunikasikan. Tidak harus urutan seperti itu. Sudah mulai agak bebas. Namanya kan guru merdeka. Oke, merdeka mengajar. Nah, guru diberi ruang menggunakan pendekatan atau model pembelajaran yang lain. Mungkin Pak, saya mau gunakan misalnya metode jigsaw. Saya mau gunakan metode role play. Silakan saja, tidak masalah. Yang penting nanti ada aturannya. Satu, bukan berbasis ceramah. Ceramah tidak boleh kepada ibu. Ya, bukan berbasis hafalan. Kalau ada juga guru yang menyuruh anak ke depan sebutkan beberapa kosakata misalnya dalam bahasa Inggris, itu berarti guru berbasis hafalan itu, atau ceramah dari awal sampai habis. Nah, ini yang kita takutkan di Bapak dan Ibu, sehingga yang diharapkan itu adalah silakan cari pendekatan model pembelajaran yang lain yang berbasis aktivitas dan kreativitas, yang menginspirasi, yang menyenangkan dan berprakarsa. Silakan Bapak dan Ibu mencari langkah-langkah materi-materi atau langkah pembelajaran atau model atau strategi yang terkait itu. Oke, jadi catatannya tadi
bukan hanya jumlah komponen di RPP saja yang disederhanakan, tapi juga dalam bentuk penyederhanaan tidak terlalu harus fokus pada pendekatan saintifik. Ya, mungkin di IPA pakai pendekatan STEM seperti yang saya jelaskan tadi. Oke, Bapak dan Ibu. Nah, sehingga langkah pembelajarannya seperti ini, Bapak dan Ibu. Misalnya pertama, tadi saya sudah sampaikan bahwa pendahuluan dan penutup itu termasuk opsional sebetulnya. Boleh dituliskan, boleh tidak. Tapi sangat penting itu adalah kegiatan intinya. Kita lihat yang pertama, guru menayangkan video ya. Dan peserta didik mengamati video yang ditayangkan. Nah, mengamati video itu, mengamati ini berarti Bapak dan Ibu sebetulnya sudah mengembangkan nilai-nilai karakter apa? Rasa ingin tahu. Kemudian apa lagi misalnya? Peserta didik berdiskusi di kelompoknya masing-masing. Kalau anak disuruh berdiskusi, berarti guru sudah mengembangkan nilai-nilai karakter kerjasama ya, dan tanggung jawab. Menyesuaikan data, misalnya, berarti kerjasama dan teliti. Nah, ini mulai dari tadi rasa ingin tahu, kemudian kerjasama, teliti, tanggung jawab. Itulah nanti nilai-nilai karakter yang akan diamati oleh guru selama proses belajar mengajar pada RPP ini. Ya, sehingga nanti di dalam pengamatan sikap itu kan kita akan melihat kecenderungan peserta didik itu yang positif atau negatif. Nanti akan ada tandanya nanti perlu perbaikan atau yang PB atau yang sangat baik. Yang tidak ada diberikan checklist, catatan di dalam lembaran pengamatan, berarti sikapnya atau karakternya sudah dianggap baik. Nah, ini Bapak dan Ibu, langkah-langkahnya. Simple. Kalau dulu misalnya guru mengajukan beberapa pertanyaan, kita harus tuliskan semua pertanyaan itu. Itu yang membuat RPP kita dulu itu kan harus ditulis secara rinci ya Bapak dan Ibu. Tapi sekarang tetap disederhanakan, tapi harus mengikuti aturan-aturan tadi. Sekarang tetap disederhanakan, tapi harus mengikuti aturan-aturan tadi. Oke, sekarang kita lanjut dulu. Nah, ini ada beberapa poin yang harus kita cek, Bapak dan Ibu, nanti di langkah-langkah pembelajaran. Yang pertama, harus berorientasi pada proses yang ada di tujuan. Yang terjadi adalah, di dalam tujuan pembelajarannya melalui kegiatan diskusi kelompok misalnya, tetapi di dalam langkah-langkah kegiatan intinya tidak kita temukan nanti anak berdiskusi di kelompoknya masing-masing. Ya, atau melalui tayangan video, udah pasti nanti guru menayangkan video, anak mengamati video. Itu harus ada di dalam kegiatan inti. Kemudian, mengimplementasikan nilai-nilai karakter dan kemampuan 4C itu. Jadi yang 4C itu mulai dari kreativitas, creativity, critical thinking, kolaborasi, ya. Nah, kemudian satu lagi nanti adalah mengkomunikasikan atau komunikatif. Nah, jadi menjelaskan kegiatan guru dan siswa. Kegiatan guru apa, kemudian siswa mengapa. Tapi tidak perlu pula dibuat kolom kegiatan guru dan kegiatan siswa. Seperti tadi saja Bapak dan Ibu, kan simpel itu. Kemudian sesuaikan dengan jumlah pertemuan. Nah, banyak kejadian di atasnya itu dituliskan 4 kali 40 menit 2 JP misalnya. Kan? Nah, sementara di kegiatan intinya cuma dapat pertemuan 1 aja. Harusnya kalau 2 kali pertemuan terus ada pertemuan 1 dan pertemuan 2. Itu tolong dicek nanti Bapak dan Ibu. Kemudian kalau Bapak dan Ibu masih tetap pakai model pembelajaran yang 3 itu, tentu langkah-langkah di kegiatan inti juga harus sesuai dengan sintaksnya. Nah, misalnya kalau dia problem based pasti dimulai dengan orientasi pada masalah. Ya, kalau dia nanti mungkin ada stimulasi dan sebagainya untuk di dalam discovery learning. Nah, itu dalam kegiatan pembelajaran. Jadi nanti di langkah-langkah pembelajaran itu Bapak dan Ibu, terutama kegiatan inti itu tolong cek. Pertama, berorientasi pada proses yang ada di tujuan. Kemudian mengimplementasikan nilai-nilai karakter. Jelas kegiatan guru dan jelas kegiatan siswanya. Sesuai dengan jumlah pertemuan. Jadi nanti di RPP itu, satu RPP itu kan bisa saja untuk 5 kali pertemuan Bapak dan Ibu. Kemarin saya ditelepon sama guru olahraga, Pak, KD kami yang terbaru itu cuma 9 pasang KD, Pak. 31
3141 sampai 3949. Itu untuk 2 tahun, Pak. Silakan saja gitu. Itu dibagi 2 aja, mungkin 3141, 3545 di kelas 10, 3646, 3949 di kelas 11. Karena ada olahraga cuma kelas 1 dan kelas 2, 10 dan 11. Setelah kita baca KD-nya, materi ajarnya itu banyak. Permainan bola besar, itu kan banyak. Mungkin ada voli, ya, pak bola, ada basket. Nah, itu kan banyak teori yang mau kita kembangkan itu. Ya. Bisa jadi satu KD itu untuk 6 kali pertemuan. Ya, kalau dari 1 tahun itu 34 kali pertemuan, kan cuma 6, ya, bisa pasang KD itu bisa 6 kali pertemuan, maka di dalam RPP akan nampak pertemuan 1, pertemuan 2 sampai pertemuan 6. Oke, Bapak dan Ibu. Nah, berikut penilaian, assessment dan penilaian. Nah, di dalam istilah sekarang itu kan assessment ya. Nah, kemudian ada yang mengatakan assessment itu sama dengan penilaian. Assessment itu sebetulnya serangkaian penilaian yang ujung-ujungnya nanti pada kompetensi. Karena di SMK itu nanti kan nilainya itu kan terkait dengan apa? Cukup kompeten, dan sangat kompeten. Nah, untuk mengatakan kompeten dan cukup kompeten dan sangat kompeten itu kita memerlukan assessment, serangkaian penilaian. Nah, sementara apakah dia sudah tuntas atau tidak tuntasnya pada KD tertentu, itu masih skopnya adalah penilaian, proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengukur pencapaian hasil belajar. Nah, kalau dia pencapaian hasil belajar, itu penilaian. Tapi kalau dia terkait dengan kompetensi, menguasai satu kompetensi, itu namanya assessment. Oke, Bapak dan Ibu, yang diminta sekarang di dalam RPP, penyelenggaraan RPP itu adalah assessment. Oke, sama juga dengan ini tadi Bapak dan Ibu, sikap. Nah, sikap kan tidak dinilai sebetulnya, tapi diamati kecenderungannya. Makanya instrumennya adalah lembaran pengamatan sikap, atau lembaran pengamatan karakter. Sikap dan karakter apa yang akan amati? Perhatikan seperti saya bilang tadi, apa nilai karakter yang dituliskan di tujuan pembelajaran, apa nilai karakter yang dituliskan di langkah-langkah pembelajaran. Itulah yang jadi fokus Bapak dan Ibu. Sehingga nanti kita akan lihat itu Bapak dan Ibu, mana kira-kira anak yang sudah misalnya sikapnya atau karakternya sudah baik, mana yang belum. Kalau baik tentu perlu pengayaan, ya, sementara yang belum tentu perlu tindak lanjut. Berikut, untuk pengetahuan, ingat kalau dia sudah penilaian pengetahuan, pasti nanti orientasi kita pada IPK. Ingat ya Bapak dan Ibu, dari yang saya sampaikan tadi, tujuan pembelajaran menjadi dasar untuk mengembangkan langkah-langkah pembelajaran. Nah, indikator pencapaian kompetensi menjadi dasar untuk mengembangkan penilaian. Oleh karena itu, IPK ini harus setara atau harus sesuai dengan penilaian yang akan kita tulis. Nah, pertama ada teknik penilaiannya, ada 4 di pengetahuan itu. Ada tes tertulis, tes lisan, penugasan, dan portofolio. Nah, tes tertulis itu ada beberapa instrumen yang bisa kita gunakan. Pilihan ganda, uraian, atau teknik yang lain. Nah, tes lisan soalnya tetap dituliskan, tetapi cara penyajiannya dalam bentuk lisan. Wawancara dan sebagainya. Nah, kemudian penugasan itu fokusnya adalah tindak lanjut dari proses penilaian kita juga, tapi dilakukan di luar kelas. Tugas atau perpustakaan, termasuk PR, penugasan. Portofolio, nah itu adalah dokumen sampel sebagai bukti pencapaian kompetensi. Jadi portofolio pengetahuan itu sudah pasti bermuatan apa? Tentu bermuatan lembar jawaban anak, bukti fisiknya, nilai-nilai anak, ya,
Tidak bisa nanti misalnya orang tua datang kok nilai pengetahuan saya 75 misalnya. Bapak dan Ibu tidak bisa mengatakan anak Ibu ini pemalas, anak ini belum bayar LKS dan sebagainya. Tapi kita harus lihat kan ini hasil nilai Bapak, anak Bapak dan Ibu. Itu yang namanya saya ulangi teknik penilaian tes tertulis, tes list, penugasan dan portofolio. Oke. Nah, kemudian untuk keterampilan, keterampilan Bapak dan Ibu sebetulnya di dalam gradasi yang ada di KD4 itu bisa kita arahkan dia apakah dia nanti penilaian kinerja, proyek atau portofolio. Nah, kinerja misalnya anak praktek di workshop itu pasti penilaian kinerja. Ya, terus fokus kepada proses dan hasil itu. Nah, misalnya apa? Tentu kita kalau di kejuruan misalnya, kalau di praktek pasti mulai persiapan alat, proses kerja, hasil kerja, sikap kerja, lama waktu pengerjaan. Nah, 5 kriteria itulah nanti kita akan menentukan anak sudah terampil atau belumnya. Contoh, servis rem, kapan dia anak dianggap terampil dalam menyervis rem. Mungkin persiapan alatnya sesuai dengan yang disebutkan oleh guru. Ini harus siapkan ini alatnya. Proses kerjanya bagus, hasilnya bagus. Nah, sikap kerjanya juga bagus. Waktu praktek, dia pakaian seragam, pakaian praktek, kemudian dia meletakkan kembali alat di mana tempat diambil sebelumnya. Tapi lama pengerjaannya, kawan-kawannya selesai misalnya setengah jam, dia selesai 2 jam. Anak tersebut belum bisa kita katakan terampil. Nah, indikator-indikator itu nanti dituliskan di dalam rubrik penilaian. Maka penilaian kerja itu instrumennya nanti ada namanya rubrik penilaian. Oke. Nah, walaupun RPP-nya sederhana, ya, tetapi di dalam lampirannya Bapak dan Ibu harus cantumkan 1 lembaran pengamatan sikap, ya, kemudian instrumen, misalnya pilih ada soalnya, maksud saya, kalau perlu ada kisi-kisi soalnya. Kalau keterampilan sudah pasti ada nanti kisi-kisinya, kemudian juga ada rubrik penilaiannya tadi. Oke, Bapak dan Ibu. Nah, untuk pedoman, misalnya Bapak dan Ibu yang ngajar di kejuruan, lembaran penilaian yang digunakan waktu UKK itu sangat bagus untuk dipedomani untuk menentukan rubrik atau dalam menyusun rubrik penilaian di keterampilan. Jadi jangan tidak ada lagi nanti ini Bapak dan Ibu, yang penting di kurikulum 2013 itu konsepnya KD3, KD4 itu terpisah. IPK-nya terpisah. Ya. Tujuannya gabung. Dalam pembelajarannya gabung. Di penilaiannya terpisah lagi. Jadi akan ada nanti penilaian pengetahuan dan penilaian keterampilan. Sekarang penilaian terbaru itu, penilaian pengetahuan dan keterampilan itu nanti kita kasih bobot. Misalnya pengetahuan 60%, keterampilan 40%. Itu Bapak dan Ibu menentukan. Sehingga nanti nilai tertulis di rapor itu adalah 60% dari nilai KD3 tambah 40% dari nilai KD4. Itu yang akan ditulis. Nah, yang enaknya lagi sekarang ini Bapak dan Ibu tidak lagi sibuk-sibuk mendeskripsikan nilai. Karena nilai itu cukup ditulis dengan angka 0 sampai 100 saja. Oke. Nah, ini penilaiannya tadi seperti saya bilang, di sini ada teliti, kerjasama, disiplin. Ini dari mana kita dapatkan Bapak dan Ibu? Dari nilai-nilai karakter yang Bapak Ibu tulis di dalam tujuan pembelajaran langkah pembelajaran. Nah, pengetahuan tadi ada tertulis apa materinya, ya bentuk pilihan ganda tentang gerak tari dan pola lantai. Nah, prakteknya, kita lihat ini indikatornya Bapak Ibu. Ya, penilaian kinerjanya, praktek tari, apa yang akan kita nilai? Kesesuaian format, keterbacaan tabel, kecepatan memilih pola lantai. 3 format. 3 kriteria penilaiannya. Nah, nanti kita hanya 1 sampai 4 dan sebagainya. Oke, Bapak dan Ibu. Nah, di penilaian itu ya
ada karakter yang selama proses pembelajaran, kemudian pengetahuannya tulis materi yang akan diujikan secara ringkas saja, kemudian bentuk instrumennya seperti apa, berikut dengan kunci jawabannya. Nah, sementara di keterampilan, tuliskan materi teknik penilaiannya, kemudian jelaskan apakah bedanya proses, produk, atau proyek. Nah, produk, bedanya dengan proses, kalau produk kita fokus pada hasil ya, Bapak dan Ibu. Misalnya membuat sesuatu, misalnya. Membuat apa, ya. Itu nanti kita nilai mungkin dari segi penggunaan warnanya, ketahanannya, kualitasnya, dan sebagainya. Itu produk. Nah, menurutnya, di RPP sekarang tidak ditentukan standar bakunya dalam penulisan itu. Tidak ada formatnya. Format tidak ditentukan. Jadi guru boleh pilih yang mereka senangi. Yang penting di RPP itu harus ada apa? Tujuan pembelajaran, langkah pembelajaran, dan assessment. Ya. Nah, nanti saya akan kirimkan, ada 3 bentuk ya, mungkin bentuk deskripsi misalnya. Bentuk tabel atau kombinasi deskripsi dan tabel. Nah, kemudian apa yang harus kita cek di dalam kita lihat ya. Bapak dan Ibu, kalau Bapak dan Ibu mengikuti tadi dari awal, berarti kan lembaran kerjanya sudah, tinggal kita nanti mencek yang dituliskan di silabus, mana yang dituliskan di RPP, dan apa lampiran yang harus kita penuhi. Nah, pertama misalnya silabus. Kita lihat, silabus tetap pakai identitas ya Bapak dan Ibu, nama sekolah, bidang kalian, mata pelajaran, kemudian menuliskan KI, kompetensi intinya. Nah, untuk mata pelajaran PAI dan PKN, itu menuliskan KI 1 sampai KI 4. Karena sikap spiritual dan sikap sosial itu terkait dengan mata pelajarannya. Jadi kalau di PP teorinya. Sementara kalau di lain dari PAI dan PPKN, disiplin itu sebetulnya dimodelkan. Ya, berbeda ya. Jadi untuk mata pelajaran selain PAI dan PPKN, cukup tuliskan KI 3 dan KI 4. Ya. Kemarin ada juga bertanya, Pak, kan harus dituliskan KI 1 KI 4, Pak. Yang harus dituliskan semuanya itu adalah pada mata pelajaran PAI dan PPKN. Kemudian kita cek lagi pasangan KD-nya yang ada di silabus. Kemudian nanti ini tadi sudah IPK-nya, lihat dari jumlah, urutan, dan kesetaraannya. Kemudian materi pokoknya diuraikan, ya, yang lebih rinci. Kemudian jumlah jam pelajaran, ya, jumlah waktu yang digunakan untuk pasangan KD itu 33.343 itu berapa? Dianalisis dengan mempertimbangkan minggu efektif. Ya, ini jumlah JIP. Kemudian nanti kegiatan pembelajaran, nah, ini yang saya bilang tadi ada 5 harus dicocokkan nanti silabus. Kemudian apalagi assessment. Ini tadi sudah saya jelaskan, assessment 3. Kemudian ini yang jadi persoalan, sumber belajar. Di silabus, Bapak dan Ibu nanti harus menuliskan sumber belajar yang lengkap seperti menulis daftar pustaka. Ya. Nah, sehingga nanti jelas itu siapa pengarangnya, tahun berapa, kapan terbitnya, ya di mana diterbitkan, sebagainya. Nah, kemudian di RPP juga gitu, tolong ya, tujuan pembelajaran. Ini yang poin, ini yang dinilai nanti di tim pengembang kurikulum provinsi ya, PPK. Tujuan pembelajaran tadi mencakup ada 5 poin yang harus diperhatikan, termasuk kegiatan pembelajaran. Jadi kegiatan pembelajaran ada di silabus, ada di RPP. Ya, tujuan pembelajaran cuma ada di RPP. IPK ada di silabus. Assessment juga ada di silabus, ada di RPP. Nah, apa yang harus dilampirkan? Ini ya, teknik penilaian, instrumen penilaian, kisi-kisi atau soal, kemudian pedoman penskoran, rubrik penilaian keterampilan misalnya, ya, kemudian bahan ajar sederhana. Jadi Bapak dan Ibu nanti satu RPP itu harus dilampirkan bahan sederhana. Jadi nanti terutama di dalam apa? Di dalam yang akan dikirim nanti ke PPK provinsi itu kan tidak semua RPP di print out ya. Cuma ada 4 itu.
kemudian yang lainnya dalam bentuk soft copy Bapak dan Ibu. Tapi Bapak dan Ibu harus print out juga untuk kepentingan Bapak dan Ibu. Nah, itu untuk pencerahan RPP yang satu lembar itu. Jadi maknanya Bapak dan Ibu, penyederhanaan RPP itu tidak mengatur jumlah halaman yang harus ada di RPP. Jadi tidak ada istilah satu lembar itu. Ya, yang ada itu adalah di RPP harus memuat 3 komponen wajib. Tujuan pembelajaran, langkah-langkah pembelajaran, dan assessment. Kalau Bapak dan Ibu mau nambahkan, ya, maka kita juga perlu sepakat juga. Identitas itu perlu juga kan Bapak dan Ibu, masa RPP tidak punya identitas. Oke, makanya saya akan contohkan nanti beberapa silabus ya, RPP nanti yang terkait dengan surat edaran menteri ini. Kemudian kita lihat ada contoh untuk silabus ini RPP dulu. Habis kok buka sesi tanya jawab atau Bapak? Nah, kepada ini contoh RPP yang harus dibuat nanti. Yang pertama ini tetap ya kop sekolah, nanti RPP-nya, nanti nama sekolah, kemudian durasi ya, kemudian pasang KD, kemudian langsung tujuan pembelajaran, langkah pembelajaran. Tadi sudah buat kenalnya, mau buat dari pendahuluan juga boleh, ya sampai nanti tutup. Kemudian nanti assessment, ya, kan nanti ini yang satu lembar itu. Tapi bukan satu lembarnya makanya Bapak dan Ibu ya, silakanlah modelnya, formatnya dibedakan, tapi yang 3 ini harus ada. Tujuan, langkah, pembelajaran, dan assessment. Seperti ini nanti kira contoh RPP yang akan Ibu buat. Ini format deskripsi namanya. Ada juga nanti bisa format ini tabel. Ini dibuat di sini tetap identitas dan pasangan KD-nya. Kemudian tujuan pembelajaran, kita bagi 3 kolom aja, langkah pembelajaran dan penilaian hasil belajar. 3. Di tujuan, langkah pembelajaran, dan penilaian hasil belajar. 3 poin. Tik, tanda tangan lagi di bawah. Kepala sekolah dan guru pelajaran. Nah ini untuk sekarang kita lihat untuk silabus, Bapak dan Ibu. Nah, silabus ini contoh untuk silabus tadi ya Bapak dan Ibu, ini tetap identitas. Nah, karena ini mata pelajarannya terkait dengan tari, maka I3, K4 saja yang ditulis, K1, K2 enggak usah. Nah, ini KD-nya kita salin, IPK yang kita rumuskan tadi, materi pokok, kemudian lokasi waktu, berapa J yang kita butuhkan, kegiatan pembelajaran, penilaian, dan satu lagi sumber belajar. Ini kan baru satu pasang 3.3, 4.3. Kalau nanti punya 10 pasang KD, di mana nih? 31, 41 sampai nanti 30, 40. Dan itu juga harus tanda tangan guru mata pelajaran kepala sekolahnya. Nah, ini Bapak dan Ibu yang Bapak Ibu harus pahami bahwa ini contoh RPP, kemudian tadi ada contoh silabus, ini kemudian ini contoh RPP yang akan kita buat. Jadi Bapak dan Ibu tidak perlu pula menyepakati apakah harus deskripsi, tabel, atau punya format yang lain, silakan. Karena tim TPK sudah menyepakati yang akan kita nilai di RPP itu cuma 3 komponen. 3 komponen tentu harus melengkapi poin-poin ini tadi. Nah, apa komponen di 7S apa, komponen kegiatan pembelajaran apa, kemudian di tujuan pembelajaran, IPK-nya apa, sebagainya. Jadi sebagai untuk sementara dulu kesimpulannya dan Ibu, kenapa RPP disederhanakan? Karena selama ini guru itu banyak habis waktunya untuk merencanakan pembelajaran. Sementara sedikit waktu yang digunakan untuk
merealisasikan pembelajarannya. Jadi akhirnya apa yang terjadi menjelang ada IHT, guru pasti sudah disibukkan dengan mencari bahan-bahan, cari di internet, kemudian apalagi Lim segera menagih, serahkan tanggal sekian, saya sudah baca itu di dalam edarannya. Nah, apa yang terjadi? Mungkin bisa kawan-kawan lain, teman-teman yang satu mata pelajaran mau dikirimkan RP-nya, sementara di dalam kelas kita tidak menggunakan. Makanya perlu maksud edaran menteri itu adalah RPP itu kita sederhanakan. Tapi disederhanakan dalam tanda petik ya Bapak dan Ibu, disederhanakan dari jumlah komponen yang wajib ada di RPP, tapi harus berdasarkan analisis 13 komponen seperti yang dicantumkan di dalam Permendikbud nomor 22 tahun 2016 itu. Oke, Bapak dan Ibu, ini nanti ada beberapa contoh-contoh. Nah, saya yakin itu nanti Bapak dan Ibu akan punya persoalan di dalam menentukan gradasi untuk KD4. Ya, terutama di bidang matematika, bahasa, dan sebagainya. Ini sudah saya berikan beberapa urutan-urutannya mungkin. Ya, nanti kalau ada mensimulasikan, mungkin kemampuan berpikir jembatannya mulai dari menyusun, mensimulasikan, kira-kira seperti itu ya. Kemudian memproduksi, menyajikan, dan sebagainya. Ini untuk keterampilan konkret. Untuk yang abstraknya mungkin mengungkapkan itu mulai dari menulis, mengagakkan, membedakan, menerapkan. Apalagi di bahasa itu mulai misalnya menangkap makna. Dari menjelaskan, kemudian menyimpulkan. Kemudian misalnya matematika, menyelesaikan masalah. Mulai dari mengidentifikasi, menuliskan, menyelesaikan. Ini contoh-contoh kemampuan berpikir jembatan yang harus Bapak isi di dalam lembaran kerja untuk KD4 tadi. Oke, Bapak dan Ibu, saya rasa ini ya sudah mulai akhir dari sesi. Yang jelas Bapak dan Ibu, kita harus mulai merancang RPP itu dari standar yang paling rendah diberikan oleh pemerintah itu adalah kompetensi dasar. Ya, kita harus merancang RPP mulai dari KD. Nah, kalaupun nanti Bapak dan Ibu sudah memiliki RPP yang lama, silakan nanti diadaptasi dengan format RPP yang baru itu dengan catatan memenuhi kriteria yang sudah kita tentukan tadi. IPK-nya harus seperti apa, tujuan pembelajarannya seperti apa, langkah-langkah pembelajarannya seperti apa, ya. Nah, kemudian nanti beberapa materi ini nanti saya akan kirimkan mungkin lewat lebih praktis, termasuk juga contoh-contohnya. Tapi mohon maaf Bapak dan Ibu, saya tidak mampu untuk contohkan setiap mata pelajaran. Jangan nanti ditagih juga saya, Pak, untuk agama mana Pak, untuk PAI mana Pak, untuk PPKN mana Pak, itu kan banyak mata pelajaran. Apalagi negeri 2 Payakumbuh itu 17 kompetensi keahlian ya kalau tidak salah. 17 kompetensi keahlian, kalau masing-masing guru minta contohnya kan saya tidak sanggup. Bapak dan Ibu, saya sarankan nanti kita kerja Ibu Bapak kan nanti menulis sesuai dengan yang saya sarankan tadi, panduan tadi itu yang jadi pedoman ya. Panduan itu nanti jadi pedoman, lembaran kerja itu maksud saya, itulah nanti yang akan jadi patokan Bapak dan Ibu dalam menyusun silabus dan RPP. Tapi jangan panduan itu pula yang Bapak serahkan kepada Pak Halim nanti wakil Ketua. Mungkin itu saja Pak Puat, kembalikan ke Pak Puat, sudah 1,5 jam. Kita punya waktu 30 menit untuk tanya jawab. Kalau ada yang ditanyakan silakan, tolong pertanyaannya ringkas dan saya usahakan untuk mendiskusikan pertanyaan-pertanyaan Bapak. Terima kasih Pak Puat, kita kembalikan kepada Pak Puat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Oka atas penjelasan dan uraian materinya. Kami rasa tadi mengikuti dari sini, alhamdulillah memang key point-nya sudah bisa kita lihat dari
materi yang Bapak berikan. Mungkin untuk setengah jam ke depan kita sesi tanya jawab. Setelah itu Bapak Ibu kita bekerja di rumah kita masing-masing sesuai dengan penjabaran yang sudah diberikan oleh Pak Oka tadi. Kemudian nanti mungkin lembar-lembar kerjanya itu bisa dikumpulkan nanti sesuai dengan apa yang diumumkan oleh Bapak. Di foto dan dikirim langsung ke Pak Oka nantinya untuk proses revisi-revisi. Seperti itu Pak Oka ya? Ya, ya. Oke, untuk 3 penanya pertama silahkan angkat tangan. Angkat tangannya jangan di kamera tapi di aplikasi ada raise up namanya. Ini kalau kita lihat di aplikasi sekarang ada Pak Ali Mufti, Pak Muti Ali, kemudian ada Gustila Rahmatika, kemudian ada Ricky Ricardo, Yusliarti. Bu Us, apakah ada pertanyaan? Ada Puat. Dari Pak Diman, silakan Pak. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Adiman ya? Terima kasih Pak Oka. Ya Pak. Ini hal yang baru bagi kami di Kota Payakumbuh. Laki lah. Ya. Lanjutkan? Ya silakan Pak. Nah, terima kasih Pak Oka. Ini banyak yang hal baru. Kami memprediksi selama ini RPP baru ini hanya 1 lembar. Ternyata setelah ada pencerahan dari Pak Oka, ini juga jadinya. Ini kondisi-kondisi ini yang telah banyak ada di guru. Saya pernah wawancara dengan guru gitu. Tapi setelah Pak Oka terangkan, semua yang kita tulis itu harus ada lampirannya. Lampirannya. Ya. Jadi selama ini guru ini 1 lembar aja seperti ada yang 3 langkah itu kan. Bahkan ada sebagian saya lihat belum banyak yang membuat RPP seperti itu, tapi ada yang membuat malah KD-nya tidak dituliskan di bagian identitas. Ada. Jadi ini dengan ada pencerahan ini, mungkin kawan-kawan guru yang online sekarang 102 orang ini sudah memahami cukup tuh. Mudah-mudahan apa yang Pak Oka berikan bisa dipahami oleh guru. Sudah bisa merubah mindset mereka. Kalau sebagian selama ini 1 lembar dia cukup ya, memudahkan guru. Saya amati Bapak tadi tidak mudah. Sama seperti yang lama. Bertegas. Saya telah coba membuat sebuah RPP di saya. Itu sampai ke rubrik Pak Oka, ada lebih dari 20 lembar. Nah, sekarang kalau saya kembalikan seperti ini, kita membuat soal, ada rubrik, ada kriteria nilai dan sebagainya. Jadi mohon terima kasih kawan-kawan kita yang lain, kita ikuti seperti ini. Terima kasih. Silahkan Puan. Ya, terima kasih Pak Dim. Ya. Jadi Pak Diman, memang itu yang kita sanksikan sekarang itu di lapangan Pak Diman. Ya. Jangan nanti pikiran guru karena penyederhanaan RPP itu cukup 1 lembar saja. Nanti guru masuk kelas itu cuma kasih 1 lembar kertas, kemudian masuk kelas dia. Karena masih ada gini Pak, dia masih pernah belajar dengan guru-guru kita yang lama Pak. Kan yang guru kita 1 lembar aja kertas 3 jam ngomong. Nah, ini itu yang terbayang bagi kawan-kawan kita mungkin ya. Mungkin Bapak dan Ibu yang sudah yang lama-lama ya, yang sudah di atas 50 tahun, mungkin kita masih mendapatkan guru kita yang seperti itu gitu. Nah, tapi dengan hadirnya Pak Diman juga ikut, kan persepsi kita harus sama ya Pak Diman. Iya, betul. Jangan nanti hal-hal yang tidak yang simpel sebetulnya yang tidak perlu diperdebatkan. Iya. Nah, makanya saya selalu menyampaikan pada kawan-kawan kita bahwa kalau yang ini kan namanya penyederhanaan RPP. Jadi RPP itu sebetulnya kan tipis itu Pak. Lampirannya yang banyak kan. Itu. Ya, oke Pak Diman, makasih Pak. Ya, terima kasih sama-sama. Silakan buat yang lain, kawan-kawan lain buat. Ya Pak, oke. Silakan Pak. Ya, hadir.
mau tanya tentang BK. Oh ya, Bu Ani, silakan. Hmm, Assalamualaikum Pak Oka. Waalaikumsalam, Bu. Tadi kan dijelaskan untuk guru mapel ya Pak ya. Ya, Kalau guru BK kan nggak ada KIKD-nya. ya. Nah, apakah sekarang ada peraturan baru untuk pelaksanaan pelayanan guru BK? Ya. Pelayanan guru BK kan sudah diatur oleh Permendikbud ya Bu ya, nomor 2016 kalau nggak salah Iya, ya itu. Kita biasanya juga. keluar Permendikbud. Tapi kita masih pakai yang lama itu Iya. Bapak dan Ibu. Dan Ibu kan harus punya RPL ya Bu ya, rencana. Iya, kornya RPL. Dan itu kan ada aturan-aturannya dan bahwa memang layanan itu sebetulnya kan berdasarkan need analysis Bu. Iya, need assessment. Berdasarkan kebutuhan siswa sebetulnya. Nah, Iya, tentu orang iya, betul, BK, guru BK tentu membuat program berdasarkan kebutuhan anaknya kan gitu. Makanya Iya, Pak. belum ada KIKD-nya. Tapi sebagai pedoman bagi Ibu nanti setelah sesi ini saya akan kirimkan beberapa contoh RPL untuk kelas 10, 11, 12. Saya akan kirimkan ke grup ini. Sebagai pedoman Oke. bagi Ibu. Oke. Pedomannya Kasih, Bu. bukan aturan apa yang harus ada di RPL, apakah sama dengan di RPP Mapel atau bagaimana gitu? Iya, nanti saya akan kirimkan contohnya. Mungkin Ibu bisa mempelajarinya. Ini saya dapat beberapa contoh RPL untuk kelas 10, kelas 11, dan 12. Oke, Bu. Oke, Pak. Terima kasih, Pak. Bu. Ya. Oke. Halo. Ya, Silakan. Halo, Ya, Bu. Pak. silakan di. Ya. Oke, lanjut. Ya, Pak. Pak. Ya, silakan. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau nanya tentang tujuan pembelajaran. Tadi kan di sana di tujuan pembelajaran disebutkan sesuai dengan model pembelajarannya. Tadi disebut discovery learning. Apakah untuk satu RPP itu hanya boleh satu model pelajaran atau boleh lebih, Pak? Ya, terima kasih. Silakan Ibu mau buat di proses itu bisa saja melalui model pembelajaran discovery learning dan apa misalnya Misalnya Jigsaw. PPL atau PBL bisa. Ya, silakan saja Bu. Yang penting di dalam itu ada prosesnya. Mau dituliskan Berarti tuliskan model pembelajarannya itu, Pak. Ya, silakan. Mungkin Ibu mau tulis. Yang penting di proses itu ada model, bisa metode, bisa teknik dan sebagainya. Kan? Berarti di langkah-langkah tidak harus dituliskan sintaksis model pembelajaran. Ya, makanya tadi saya sampaikan proses yang Ibu tuliskan itu di tujuan itu harus diimplementasikan dalam kegiatan ini. Ya, misalnya Ibu satu RPP itu 3 kali pertemuan. Mungkin pertemuan pertama pakai discovery learning, pertemuan kedua diskusi kelompok, ya Bu. Diskusi kita misalnya tanya jawab, maka di dalam prosesnya nanti melalui kegiatan pembelajaran misalnya model discovery learning, diskusi kelompok dan tanya jawab, gitu. Silakan aja kalau Ibu mau menuliskan ketiganya. Yang penting aturannya di tujuan itu nampak prosesnya apa. Ya Pak. Dan jangan lupa nanti mencek di kegiatan intinya, proses yang Ibu tuliskan di tujuan itu diimplementasikan di langkah-langkahnya. Kalau enggak nanti berarti prosesnya salah. Jadi harus sesuai sintak-sintak modelnya itu ya Pak? Ya, kalau Ibu mengambil model tentu sesuai dengan sintaksnya. Iya Kalau Pak. misalnya membuat metode Jigsaw misalnya, maka langkah-langkah metode Jigsaw itu yang Ibu tuliskan nanti di kegiatan intinya. Iya Pak. Bu, ya, oke. Pak, Terima kasih. banyak Pak. Ya. Pak. Oke, Pak Ya. Henry, silakan. Pak Henry tadi Raise Hub. Ada yang mau ditanyakan, Pak? Oke, Pak Fuad. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Cukup saya rasa penjelasannya Pak Oka ini sudah cukup jelas ini Pak Fuad. Cuma barangkali ya teman-teman kita butuh mungkin sampel-sampel yang mau dijanjikan Pak Oka untuk segera dikirim lewat WA dan buat sebarkan itu Pak Fuad. Makasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke Pak An, terima kasih. Ya. Terima kasih Pak Alfian. Minta contoh ya Pak, nanti saya kirim Pak. Baik. Jadi contoh, kemudian PowerPoint, materi-materi semuanya nanti saya akan kirimkan ke WA grup kita. Oke Pak Oka, terima kasih. Itu yang diminta dari kawan-kawan tadi Pak. Ya memang Yang PowerPoint saya ini sudah yang paling penting tadi Pak, karena rupanya ini dibatasi kayaknya karena kita pakai free, kayak mungkin dibatasi sampai 100 partisipan. Jadi ada kawan-kawan yang komunikasi di WA, mohon materinya nanti dapat di-share di grup nanti Pak. ya setelah ini selesai saya kirim Pak Fuad. Siap, makasih banyak. Oke, baik. Oke. Ada lagi Silakan Bapak dan Ibu. yang mau bertanya? Ini Bu Us Yusliarti. Ada yang mau ditanyakan? Enggak. Tadi Pak Mufti Ali. Pak Mufti Ali ada yang mau ditanyakan? Halo, Ya, Halo. silakan. ya. Yang pertama, khusus pendidikan agama Islam. Halo, Pak. Halo. Oh ya Pak, silakan Pak. Ya, khusus pendidikan agama Islam PKN itu ditampilkan KI 1 dan sampai KI 4. KI 2. Nah, Ya Pak. pertanyaannya apakah IPK masing-masing KB itu 4? Apakah KI 1 dan KI 2 pun juga ditampilkan IPK-nya? Itu yang pertama. Yang kedua, bulan Desember 2019 saya mengikuti workshop buku PAI terbaru untuk 2020-2021. Apakah ini sudah bisa ditampilkan atau bagaimana? Itu saja Pak Oka. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak. Yang pertama tentang di PAI dan PPKN itu kan KI 1 sampai KI 4 kan ada juga KD-nya ya Pak ya. KD 1, KD 2 kan. Ya. Nah, tentu tetap perlu dibuatkan IPK-nya. Iya. Satu. Yang kedua tentang buku PAI tadi saya enggak paham itu Pak. Yang nulisnya siapa Pak? Guru-guru atau gimana? Yang buku PAI sudah di launching itu di bulan Desember 2019 dari Kementerian 19. Agama. Iya. Ya. Tapi apakah sekarang ini sudah jadi atau enggak saya kurang paham juga. Kalau nanti jadi itu apakah kita menggunakan buku teks baru atau buku teks lama yang kita pakai? Kalau buku teks, saya rasa itu kan bahan yang harus digunakan guru di dalam kelas ya Pak. Menurut saya, guru tentu menyesuaikan, ingat tadi saya sudah jelaskan, yang jadi standar pertama bagi guru itu kan kompetensi dasar yang ada itu Pak, KD itu. Nah, kemudian tentang materi ajar, tentu nanti materi ajar bisa menyesuaikan dengan KD yang ada ditetapkan oleh pemerintah itu Pak. Itu Pak. Ya. Sekarang buku-buku ajar itu kan banyak. Jadi kita guru harus menyesuaikan sesuai dengan KD yang diminta. Oke, jawaban saya Pak. Ya Pak, makasih Pak. Ya, oke, ya, Pak. Oke, silakan Bapak dan Ibu. Pak Ali Mufti. Yang lain? Pak Mufti Ali, karena di sini tulis Ali Mufti. Ya, maaf Pak. Ya. Ingat. Pak Ali Mufti 8 sampai 1. Nampak dia. Oke. Tambah. Ada pertanyaan? Pak Fuad, kalau tidak ada waktu yang tersisa, saya mau jelaskan tentang. Satu lagi Puan. Ya, Oh ya, silakan. Makasih Pak Oka. Ya Pak. Seperti ini pertanyaan dari Pak Mufti Ali atau Mufti Agama.
Di sana ada 4 KD yang dituliskan. 1, 2, 3, 4. Selanjutnya untuk IPK-nya, apakah seperti sama yang selain dari MAPER itu? Kalau yang selain itu kan KD 34 2 IPK, KD 32 IPK, KD 4 IPK. Bagaimana dengan ini agama dengan PPKN ini tetap 22 juga, Pak? Saya rasa tetap Pak Diman, karena dalam sikap itu kan juga ada gradasinya juga. Ya. Mulai dari menerima nanti sampai mengamalkan kan Pak. Ya. Kita berpatokan kepada gradasi sikap tentunya. Untuk KD 1 dan KD 2. Berarti untuk agama dan PKN itu IPK-nya minimal 8 gitu, Pak? Ya, betul. Minimal 8 ya? Untuk 2 KD 1, 2 KD Ya. 2, 2 KD 3, dan 2 KD 4. Iya Pak, kira-kira seperti itu. Makasih Pak, makasih. Ya, oke Pak. Karena ini Pak Diman, gradasi sikap kan juga ada. Ada. Mulai menerima, menghayati, nanti sampai mengamalkan. Iya, iya, iya. Oke, kita pedoman itu aja. Oke. Ya. Silakan Bapak dan Ibu. Ya Pak, sama-sama Pak Ji. Ada tambahan materi Pak. sedikit, Pak? Ya, ada tentang ketentuan penyusunan KTSP ini Pak, biar kawan-kawan juga paham gitu. Oke. Ada pertanyaan Bapak Ibu? Kalau ada Pak Oka memberikan tambahan materi di sisa waktu ini untuk persiapan penyusunan KTSP sekolah. Ada Pak. Ayo silakan Bu. Ini dari WA. Dari siapa? Bu Astra ya? Iya Pak, Astra Novita Pak. Astra Novita. Oke Bu. Pak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini Pak yang mau ditanyakan. Yang pertama itu kan KD. Di KD ada gradasi memahami. Ya. Seperti yang Bapak sampaikan tadi bahwasanya memahami ini tidak dapat kita ukur. Ya. Jadi pada lembar kerja ada gradasi memahami, kemudian ada kemampuan berpikir jembatan. Ya. Memahami ini kan kalau kita lihat itu ada pada C2. Dan untuk kemampuan berpikir jembatannya kita turun lagi ke C1. Jadi yang pertama kita bikin C1, contohnya di sini saya ambil KD 3.1 pada mata pelajaran instalasi tenaga listrik. Kebetulan saya guru di listrik. Ya. KD 31 itu berisi tentang memahami instalasi tenaga listrik satu fasa. Ya. Kemudian saya ambil kemampuan berpikir jembatan itu pada C1 mengenali. Sedangkan untuk C2-nya apakah tetap pakai kata-kata gradasi memahami ini atau boleh kita ganti Pak? Soalnya kan kata Bapak tadi memahami ini tidak dapat diukur. Seperti itu Pak. Yang kedua, seperti yang Bapak katakan tadi bahwasanya satu RPP itu untuk 1 KD. Ya. Sedangkan dalam 1 KD itu ada beberapa kali pertemuan. Apakah itu dirangkap atau contoh KD 3.1 ini mempunyai kita anggarkan kira-kira 4 kali pertemuan. Apakah itu 4 RPP yang kita buat seperti tujuannya, ada komponen 3 tadi, tujuan, prosesnya, dan asesmennya. Apakah itu kita buat 4 atau hanya 1 saja, Pak? Itu dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, masalah kata kerja di kemampuan berpikir jembatan. Perlu juga saya sampaikan Bapak ini, untuk pemilihan kata kerja operasional itu tentu sesuaikan dengan materi Bapak dan Ibu ya. Tadi mungkin Ibu menuliskan mengenali. Nah, mengenali itu kan agak umum ya sifatnya. Mungkin karena materi Ibu terkait dengan listrik satu fasa, mungkin lebih tepatnya mungkin mengidentifikasi. Itu satu. Kemudian untuk gradasinya tadi kan C2, memahami. Yang saya sampaikan tadi, di dalam kemampuan berpikir jembatan itu nanti kan kata kerja yang akan kita gunakan atau kita tuliskan di IPK, di tujuan, dan indikator soal. Nah,
kata kerja yang ada di dalam IPK, tujuan pembelajaran dan indikator itu harus kata kerja operasional yang dapat diamati dan diukur. Nah, kalau kita lihat di taksonomi tadi, memahami itu kan tidak di dalam KKO-nya. Yang ada menjelaskan dan titik yang lain-lain. Makanya saya sampaikan memahami itu boleh dituliskan di dalam IPK, tujuan, dan indikator soal. Tapi kita harus ganti menjelaskan. Nah, sesuai dengan KD Ibu, maka urutannya lebih tepatnya itu adalah mengidentifikasi, kemudian menjelaskan titik-titik. Akan sebutkan materinya. Itu satu. Yang kedua, kalau misalnya KD 3141 itu untuk 4 pertemuan, saya tadi sudah sampaikan, tujuannya cukup satu. Kan tujuannya tadi turunkan dari pasal KD kan. Kemudian ada proses, kemudian ada KKU untuk KD 3 dan KD 4 dan nilai-nilai karakternya. Nah, yang membedakannya nanti di kegiatan inti, karena dia 4 kali pertemuan, maka nanti akan ada pertemuan 1, pertemuan 2, pertemuan 3, pertemuan 4. Dan dia tetap satu RPP. Itu tidak boleh buat RPP yang lain, karena dasar penulisan RPP itu apa tadi? Pasangan KD 3, KD 4 yang gradasinya berbeda, materi ajarnya sama. Jadi satu RPP itu kita tulis berdasarkan KD yang linear. Coba Bapak Ibu lihat, semua KD yang ada itu 3 dan 4 itu pasti materi ajarnya sama. Ya. Nah, oleh karena itu, kita harus patokannya di situ, Bu. Jadi yang satu RPP, pasangan KD 3, KD 4 yang gradasi berbeda, materi ajar sama, satu RPP itu bisa untuk satu atau beberapa kali pertemuan. Yang membedakannya nanti tentu di kegiatan inti. Kalau 3 kali pertemuan, nanti ada pertemuan 1, apa langkah-langkahnya, pertemuan 2, pertemuan 3. Sementara tujuan pembelajaran tetap 1. Gitu, Bu. Terima kasih. Oke, Pak. Terima kasih, Pak. Oke. Silakan Pak Fuad yang lain. Ya, ini Pak Fuad mau bertanya, Pak. ya siapa nih Oke. Bu? Bu Eden Sisi, Siske. Pak. Oke, silakan. Bu Eden ya. Silakan Bu Eden. Ya, Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam. Yang mau ditanyakan ini, Pak. Kebetulan saya kan guru desain pemrograman. Ada satu pelajaran, yaitu di pelajaran estimasi biaya konstruksi, yang sesuai dengan contoh yang Bapak kasih KD-nya ini, ada KD 31 dengan 41 yang nggak sama materi ajarnya, Pak. Di KD 31-nya, ya, di KD 31-nya ya Pak, saya bacakan, Pak. KD 31-nya memahami jenis-jenis konstruksi gedung, jalan, dan jembatan. KD 41-nya menyajikan unsur-unsur dan fungsi pengelola pekerjaan konstruksi gedung, jalan, dan jembatan, gitu, Pak. Ya kan sama itu, Bu. Jalan jembatannya kan sama materinya. Oh, kalau di sini jenis-jenisnya aja yang 31 tuh, tapi kalau yang di 41 tuh unsur-unsurnya yang diminta, Pak, gitu. Unsur dan fungsinya, gitu, Pak. Iya, kalau di dalam apanya kan jenisnya secara teori ya, Bu, di KD 3-nya. Di KD 4-nya itu kan sudah implementasi dari teori yang Ibu di KD 3 itu. Tapi materinya kan jembatan. Oh, berarti saya garis besarnya konstruksi gedung, jalan, dan jembatan. Itu saja berarti saya anggap materinya sama gitu ya, Pak, ya? Iya. Udah pasti sama itu, Bu. Pasti yang sama. Kalau enggak mungkin mereka pada gitu. Ya, Bu? Ya, karena kalau saya KD-KD yang lain kan benar-benar sama antara 3 dengan 4 teksnya gitu, Pak. Ini penekanannya kan berbeda, satu jenisnya, satu unsurnya gitu, Pak. Iya, tapi dalam pelaksanaan praktiknya Ibu kan fokus kepada unsurnya. Dalam teorinya fokus pada jenis-jenisnya. Kan gitu, Bu? Oh, iya. Artinya kan tetap jembatan. Ya, berarti dianggap itu sama aja, Pak, ya? Ya, dan itu harus sama, bukan yang sama. Pasti sama kan, itu jalan dan jembatan materinya. Coba, jalan dan jembatan itu apa materi yang Ibu akan ajarkan? Materi pokoknya. Nah, di sini nih yang saya ngelihatnya itu bukan di jalan jembatan ya, Pak. Yang satu jenis-jenisnya, yang satu lagi malah unsur-unsur pengelolanya gitu loh, Pak.
Nah, coba jalan dari KD itu kira materi ajar itu apa materi pokok yang akan Ibu ajarkan? Kalau pekerjaan konstruksi ya, kalau yang di KD 31 itu kok jadi pekerjaan konstruksi, ada konstruksi teknik sipil, kayak gitu jenis-jenisnya Pak. Nah, kalau Ya, unsur pengelolanya biasanya ada konsultan, kontraktor, pengawas. Nah, ke situ titik tolaknya Pak. Di pelaksana. ya kan ini terkait dengan materi jalan dan jembatan, Bu. Iya, masih Pak. Nah, ya, itu yang dulu yang penting. Materi ajarannya nanti jalan dan jembatan itu. Ya, Bu. Pak. Ya Pak. Oke. Makasih banyak Pak. Bu Eden, ya. Silakan Bapak Ibu yang lain. Nah, Pak Fuad, kalau ada, mungkin saya mau jelaskan ini Pak Fuad sebentar. Siap. Ketentuan penyusunan ini, bisa lanjutkan Pak Fuad? Lanjut Pak, lanjut. Silakan. Ya, ini ketentuan penyusunan. Ini tadi sudah dokumen 1, dokumen 2, dokumen 3. Tugas kita guru kan dokumen 2 dan dokumen 3 ini. Ini dokumen 1 sudah ada sistem. Tadi malam saya sudah kirimkan sama Pak Halim. Kemudian ini aturan pengetikan. Nah, ini juga diatur Bapak dan Ibu. Jadi jenis kertas, kemudian margin pengetikan, jenis, kemudian warna. Jadi nanti ada warna kita itu nanti warna merah lagi Bapak Ibu untuk SMK. Ya, jangan warna merah. Tahun yang lalu kan hitam ya Pak, Bu. Nah, kemudian sini juga kita akan jelaskan yang berikutnya. Nah, bobot penilaian. Bobot penilaiannya nanti dokumen 1 55%, kemudian silabus itu 15%, RPP 30%. Jadi yang akan dikirim nanti itu, yang pertama yang dicetak itu satu dokumen lengkap ya, mulai cover sampai lampiran. Kemudian yang dicetak 4 mapel. Jadi tidak semua mata pelajaran yang di print out diserahkan. Tapi dalam bentuk soft copy-nya harus ada ya, semester 1, semester 2. Nah, kemudian ini kriterianya Bapak dan Ibu. Nah, silabus dan RPP yang di print itu harus sama. Ini diminta untuk mapel nasional, pilih aja satu mapel, mata nasional. Mungkin PPKN, agama, dan sebagainya. Satu silabus, dan ini salah satu silabus ini sama dengan RPP-nya. Nah, kemudian nanti muatan kewilayahan antara olahraga dan kewirausahaan ya. Oh, seni budaya, maaf, seni budaya. Kemudian untuk mapel kejuruan nanti ada satu lagi di kelas 10 dan satu di kelas. Jadi kita cuma punya 4 silabus nanti yang akan di print out. Nampak silabus ini harus sama dengan RPP-nya. RPP-nya juga harus itu. Jadi misalnya gini, untuk mapel nasional kita pilih kelas 11 itu RPP untuk silabusnya PPKN, maka di RPP-nya juga PPKN. Jadi hal yang sama. Karena kita mau melihat apakah guru-guru bisa menghubungkan antara silabus dan RPP-nya. Oke. Nah, kemudian di bagi yang satu kompetensi kalian, ini kan sudah dijelaskan, program kalian yang memiliki lebih dari satu kompetensi kalian memilih salah satu kompetensi kalian untuk mencetak silabusnya. Jadi kita akan fokusnya pada program kalian. Oke, berikut untuk penyelesaian dokumen, ini sudah diatur ya Bapak dan Ibu. Ini Kamis 2 Juli diserahkan ke provinsi. Ini ditandatangani di sekolah, kemudian 22 sampai 27 Juni itu diverifikasi oleh Bapak pengawas. Ini nanti Pak Adiman sebagai pengawas pembina akan memverifikasinya dokumen 1, 2, 3 itu tanggal 22 sampai 27 Juni. Penyusunan PP-nya 20 April sampai 20 Juni. Nah, oleh karena itu mungkin setelah ini Bapak dan Ibu harus mensepakati itu. Kapan itu kita akan serahkan. Minimal seperti yang saya jelaskan tadi, Bapak dan Ibu coba dari lembaran kerja tadi itu dituangkan ke dalam silabus dan RPP dalam bentuk soft copy-nya, tolong kirim ke WA grup kita
mudah-mudahan saya punya waktu untuk melihat dan mengomentari gitu. Nah, setelah kita komentari itu nanti, baru Bapak dan Ibu kembangkan menjadi RPP yang lain. Nah, dan di dalam itu kan saya juga sudah jelaskan beberapa instrumen telaah-telaahnya. Nah, ini ya Bapak dan Ibu schedule-nya ini. Verifikasi oleh pengawas, perbaikan, kemudian penyerahan nanti tanggal 2 Juli, kemudian kita akan validasi, kemudian dikembalikan ke sekolah, kemudian batas akhirnya ini dan sebagainya. Ya. Nah, kemudian tentang nilai seperti biasa juga 91 sampai 100 ya. Sekolah kita kemarin kan di sini ya Bapak Ibu A ya, kalau nggak salah. sampai 90 nih nilainya ya. Itu mungkin kira-kira Pak yang terkait dengan tambahan supaya kita Bapak dan Ibu guru yang lain bersiap apa yang harus kita lakukan. Mungkin setelah ini perlu kesepakatan antara tim TPK atau kurikulum dengan Bapak dan Ibu guru. Pertama, Bapak dan Ibu harus layangkan itu lembaran kerja tadi yang secara dari KD yang ada, kemudian Bapak Ibu turun menjadi silabus dan RPP, kemudian boleh nanti contoh formatnya mau yang deskripsi, yang tabel atau yang gabungan lain. Nanti saya berikan beberapa contoh-contoh. Silakan Bapak Ibu modifikasi, tapi ingat kita tidak menilai formatnya. Yang kita nilai adalah apakah di dokumen RPP itu ada tujuan pembelajaran, langkah pembelajaran, dan assessment-nya sesuai dengan kaedah yang sudah kita tentukan tadi. Mungkin itu saja Pak Fuad sebagai tambahan. Kita kembalikan ke Pak Fuad. Oke Pak, terima kasih. Alhamdulillah. 959 sekarang di laptop. Alhamdulillah penyampaiannya kami rasa Pak sudah cukup, dan mungkin penegasan tadi info dari Bapak Wakil Kurikulum kita setelah mengikuti IAT ini dan mendengarkan arahan tadi, kita Bapak Ibu di rumah silahkan kerjakan silabus dan RPP-nya sesuai dengan mata pelajaran masing-masing, dan kemudian sudah punya kesepakatan ini dikumpul tanggal 8 Juni nanti ke kurikulum Pak. Itu mungkin penegasan dari Wakil Kurikulum. Ada tambahan lagi dari Pak Darius? Ya, yang pertama terima kasih banyak sama Pak Oka. Alhamdulillah kita mendengar. Kemudian terima kasih kepada kawan-kawan semuanya untuk kegiatan ini. Suara Bapak ke sekolah nggak kedengaran. Mudah-mudahan kita depan bisa bekerja dengan baik. Bahwa sesungguhnya apa yang akan kita lakukan ini pedomannya sudah ada, bahwa yang ada itu istilahnya nanti adalah penyederhanaan RPP. Jadi bukan istilahnya RPP satu lembar. Terusnya dalam hal ini kita juga harus berbicara nanti merumuskan tujuan pembelajaran yang di dalam itu mencakup proses, hisab, dan lain-lain yang sudah disampaikan tadi. Setelah itu perumusan indikator ini menjadi catatan tadi dari Pak Oka, bahwa kata kerja operasional yang digunakan itu yang minimal lebih dari satu atau dua untuk satu KD pengetahuan dan dua untuk pengetahuan. Dan KD pendukung itu wajib lebih rendah daripada kata operasional pendukungnya itu wajib lebih rendah dibanding dengan apa yang dituntut pada KD tersebut. Kalau KD-nya D2, maka ya yang menjadi jembatannya itu ada pada D1. Jangan sebaliknya terjadi, sehingga
sehingga kalau orang yang mengerti melihat RPP kita atau silabus kita nanti, maka di sana akan sangat tahu bahwa urutan indikator yang kita susun itu atau itu pemakaian KKU-nya itu bolak-balik antara C1, C2, C3 dan lain. Mungkin terima kasih banyak kawan-kawan, mudah-mudahan kita bisa baik dan semuanya dapat berlangsung untuk yang intinya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf Bapak Ibu, memang agak kurang jelas suara Bapak Kepala Sekolah karena jarak mic-nya agak jauh dari sumber suara. Bisa kami ulang lagi informasi dari Bapak Kepala Sekolah, itu berupa penegasan saja mengenai pemilihan KKO, gradasi dari taksonomi Bloom tadi, itu saja. Dan beliau mengucapkan terima kasih kepada Bapak narasumber dan Bapak Ibu yang berada di rumah yang sudah mengikuti kegiatan IHT online kita ini. Dari jam 7:30 kita mulai buka aksesnya tadi sampai jam 10 sekarang. Mungkin itu saja Bapak Ibu yang bisa kita lakukan pada pagi hari ini. Sekali lagi terima kasih. Nanti materi, contoh dan segala macamnya nanti akan selanjutnya kita akan berkomunikasi melalui grup info IHT SMK Negeri 2 Payakumbuh. Itu saja. Terima kasih sekali lagi pada Pak Oka. Terima kasih Pak Oka. Selamat menjalankan ibadah puasa.